Sayang, jangan main-main. Nanti kamu terluka. Ayo sayang. Sudah kubilang hati-hati. Sayang, aku sudah menolak semua urusan untuk menemanimu ikut variety show. Kamu sudah pikirkan bagaimana? Aku belum memutuskan. Bagaimanapun, aku sudah keluar dari dunia ini lebih dari 6 tahun. Terima kasih, Lily. Juara kompetisi Kingge hanyalah sebuah awal. Nanti kamu pasti akan menjadi pencipta lagu terbaik dan paling terkenal. Aku akan menjadi pendukung terkuatmu. Pelabuhan perlindunganmu selamanya. Aku menemani pria ini. Dari yang tidak dikenal menjadi investor yang dihormati. Tapi pada akhirnya dia membalas pengorbananku dengan pengkhianatan. Sayang, kamu sedang memikirkan apa? Oh, tidak ada apa-apa. Aku hanya berpikir kamu selalu bilang akan membawaku jalan-jalan. Tapi sudah bertahun-tahun belum juga terrealisasi. Acara varietas itu, dia berada di lingkungan kerajaan. Dan semuanya sudah ada naskahnya. Kamu tidak perlu khawatir. Setelah rekaman acara ini selesai, aku akan mengajakmu jalan-jalan. Oke. Itu adalah acara perceraian. Perceraian hanya gimmick dari acaranya saja. Dan juga, kita bisa menemukan diri kita kembali melalui acara itu. Bukankah kamu selalu berharap aku bisa lebih sering menemanmu? Baiklah, aku akan ikut. Bagus sekali. Kalau begitu, aku akan naik dulu untuk bersiap-siap. Ya. Aku akan membantumu naik ke Qingyun, tapi kamu membalasnya seperti ini. Jadi naskah selanjutnya harus saya kendalikan. Guru Zawa, dulu Anda berturut-turut selama 4 tahun meraih penghargaan lagu terbaik. Ketenaran Anda tiada tanding. Tak disangka setelah menikah Anda mengumumkan pensiun dari dunia hiburan. Sungguh sangat disayangkan. Kami para penggemar tak akan pernah lagi mendengar suara nyanyian Anda. Apakah Anda akan kembali tampil sekarang? Saya pasti akan menjadi yang pertama mendukung. Sebenarnya saya sudah tidak populer lagi. Itu semua sudah menjadi masa lalu. Sayang, bagaimana lukisannya? Sayang, kamu hari ini sangat cantik. Aku susah payah membuat riasan yang cantik. Jangan sampai kamu merusaknya. Baiklah, benar. Ini adalah naskah acara kita. Mereka bilang nanti akan ada sesi interaktif yang akan menguji kekompakan kita. Coba kamu lihat dulu. Baik, saya lihat. Telepon kerja istri. Aku keluar sebentar. Silakan. Aku dan istri sudah ikut acara variety show. Pembayaran terakhir dan undangan bisnis akan segera menyusul. Apartemen di Jinjiang itu, dan koleksi barang antik itu akan segera menjadi milikku. Setelah aku pindahkan semua uang di rekening, masalah perusahaan selesai. Aku akan membuat dia keluar tanpa apa-apa. Sayang, aku baru saja mendaftarkan perusahaan. Butuh beberapa dokumen. Kamu berikan aku rumah di Jinjiang itu. Aku akan antar ke bagian keuangan. Baik. Ngomong-ngomong, minggu depan, Pasu akan mengadakan pameran koleksi antik. Semua orang akan membawa koleksi mereka masing-masing. Kalau tidak, kamu bawa saja barang antik itu ke sana untukku, biar mereka bisa melihat sesuatu yang berbeda. Bagaimana? Baik. Semua itu diwariskan ibuku untukku. Kamu harus hati-hati ya. Tenang saja. Nanti aku akan kirim dengan mobil khusus. Rumah pernikahan di Jinjiang, warisan yang ditinggalkan ibuku. Huang Hanxiang, bagaimana kamu berani mengincar mereka? Siapa? Siapa?
Kamu datang untuk merekam acara varietas. Iya. Ruang siarnya di sana. Terima kasih. Aku tahu. HMPH. Maaf ya. Aku tidak bermaksud begitu. Guru Zhao, lagi main petak umpet di sini ya? Guru Zhang, ini dia. Zhou Jiayan, sutradara Zhou. Aku selalu mengagumi Anda. Mengagumi bakat Anda. Halo sutradara Zhou, senang bisa bekerja sama dengan sutradara sehebat Anda. Halo juga. Sutradara Zhou, nanti aku traktir makan ya. Terima kasih hari ini. Tiba-tiba baru berani mengumpulkan keberanian. Aduh, sutradara. Sutradara besar saya. Pemimpin Anda masih menunggu Anda. Kekasih Anda yang sepenuhnya mencintai Anda bertemu kekasih. Acara ini tidak ada batasan. Pemimpin senang sekali. Tapi pemimpin sudah bilang, meski sepenuhnya, tetap tidak bisa masuk. Itu acara perceraian. Yang tersisa hanyalah pasangan yang tidak bisa bertahan. Kamu bilang kamu sendirian mau bergabung dengan keluarga mereka yang hancur. Dia tidak pantas untukmu, sedangkan aku tidak akan melepaskanmu. Kamu boleh lanjutkan, tetap di sampingnya, tapi aku akan memberitahumu. Aku adalah orang yang bisa memberimu masa depan. Selamat datang di acara kami. Kekasih, kita bertemu lagi. Acara kami adalah sebuah program reality show. Akan disiarkan secara langsung, menampilkan sisi yang paling nyata kepada para penonton. Kami hari ini mengundang pasangan tamu pertama. Salah satunya adalah pencipta lagu yang telah memenangkan penghargaan lagu emas selama 4 tahun berturut-turut, Zhao Lin. Yang satunya lagi adalah produser andalan kami, Huang Hanxiang. Halo, teman-teman penonton. Nama saya Huang Hanxiang. Halo semuanya, saya Zhao Lin. Kalian berdua memilih untuk ikut program kami. Apakah ada masalah dalam pernikahan kalian? Silakan kalian berdua memilih. Saya pilih iya. Halo sutradara Zhou. Halo sutradara Zhou. Halo sutradara Zhou. Masa sih? Tidak mungkin. Lin meskipun urusan sehari-hari membuat kita melupakan perasaan saling mencintai, tapi kamu tetap adalah orang terpenting dalam hidupku. Mari kita temukan kembali satu sama lain di sini. Berikan aku satu kesempatan lagi. Ya. Bukan istri. Ya. Kamu duduk. 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 Bukankah aku sudah memberimu naskahnya? Kita sudah sepakat untuk mengikuti naskah. Kenapa kamu mengubah semuanya? Kalau begini, tim acara bisa menggugat kita karena pelanggaran kontrak. Sayang. Kamu sebenarnya ikut acara ini untuk mengembalikan masa lalu kita, atau karena uang? Tentu saja aku. Keluarga kami tidak kekurangan uang. Tapi aku merasa kamu belakangan ini sangat dingin padaku, dan aku juga sering tidak bisa menghubungimu. Aku kan selalu sibuk dengan urusanmu akhir-akhir ini. Aku terus-menerus berjuang demi kariermu. Aku tahu, jadi aku tidak menyalahkanmu. Aku hanya sendirian di rumah, tidak ada yang menemani. Kalau tidak, begini saja, aku pergi ke kantormu jadi sekretarismu. Bagaimana? Aduh, tidak bisa. Kamu kan Nyonya Huang. Lagi pula,
Aku melakukan semua itu, bukankah untukmu, agar kamu bisa menikmati hidup di rumah dengan baik. Ngapain pergi ke kantor? Tapi aku benar-benar sangat bosan sendirian di rumah. Kalau begitu, bagaimana kalau kamu minta guruku membantu dia membuat musik, untuk menghabiskan waktu? Bagaimana? Boleh. Tapi kamu juga jangan terlalu capek. Kamu benar-benar suami terbaik di dunia. Nona Zhao, pengacara Zhang, saya sudah cukup memahami situasimu. Suamimu telah lama mengendalikan kebebasan pribadimu dan keuangan secara penuh, dan kamu memilih untuk tidak mengungkapkannya. Itu keputusan yang tepat, agar tidak membangunkan si ular. Selanjutnya kamu perlu mencoba mengumpulkan bukti yang mungkin ada, dalam batas hukum. Baik, saya mengerti. Saat ini saya tidak memiliki aset yang saya peroleh sebelumnya, telah dialihkan dalam bentuk saham ke Tiancheng Entertainment. Yang ingin saya ketahui sekarang adalah tentang properti saya dan barang antik. Apakah bisa saya ambil kembali? Tentu saja bisa, asalkan ada bukti yang mendukung. Misalnya bukti pembelian dan sebagainya. Pasangan tidak berhak untuk mengelola. Mengerti. Apakah ada hal lain yang perlu saya perhatikan? Selama sesuai dengan hukum. Itu sudah cukup. Terima kasih. Zhang, ini adalah uang tanda jadi. Kalau ada apa-apa, hubungi kapan saja. Pak Huang benar-benar penuh perasaan dan setia ya. Guru Zhao pasti akan menghargainya. Benar kan? Dia sudah bersama kamu selama beberapa tahun. Kapan kamu akan memberinya status yang jelas? Sayang, jangan terburu-buru dulu. Tunggu sampai aku memindahkan uang dari rekening perusahaan, menyelesaikan krisisnya. Nanti aku akan membuat dia keluar tanpa apa-apa. Baiklah. Kalau begitu, malam ini datanglah menemaniku. Malam ini tidak bisa. Tapi aku sudah mendapatkan posisi pembawa acara untuk acara varietas itu untukmu. Nanti kamu bisa menemani aku sesuka hati. Hahaha. Tentu saja orang yang penuh perasaan dan setia. Aku masih berpikir bagaimana membalas perasaan yang dalam ini. Kehadiran kalian di acara kami merupakan kehormatan bagi kami. Selanjutnya, kami akan melakukan pengambilan gambar selama 2 bulan di lokasi yang ditentukan. Kami menantikan perjalanan baru kalian. Iya, saya sangat menantikannya. Hei sayang, ada apa? Hei sayang, kamu di mana? Aku di sini dengan guru. Tidak apa-apa. Aku cuma mau tanya apakah kamu perlu aku menjemputmu. Tidak perlu. Aku bersama guru. Lama tidak bertemu. Jarang bisa tinggal lebih lama. Sayang, kamu sibuk saja dulu ya. Mua. Putaran dana yang berulang kali telah memindahkan semua aset saya. Sekarang saya hanya bisa mengandalkan gadai untuk mendapatkan uang. Tapi masih banyak tempat yang membutuhkan uang ke depannya. Guru Zhang ternyata kebetulan bertemu kamu di sini. Iya, benar. Saya adalah sutradara Zhou Jiayan. Saya adalah asisten Zhou Jiayan. Kita pernah bekerja sama 3 tahun yang lalu. Masih butuh usaha besar untuk mengundangmu kembali. Kamu membuatkan kami sebuah lagu untuk film. Dan itu sangat populer. Itu kamu, Guru Zhao. Apakah kamu tertarik untuk bekerja sama lagi dengan sutradara Zhou Jiayan? Sebentar. Kami baru-baru ini punya film yang membutuhkan lagu tema. Tapi aku sudah lama tidak. Kalau yang dari Guru Zhao pasti tidak masalah. Harga terserah kamu. Baiklah. Kalau bukan karena takut membuatmu kaget, yang seharusnya ada di depanmu adalah aku. Sungguh serakah. Aku ingin perhatian kakak hanya tertuju padaku saja.
Kuputuskan untuk memperkuat tentang hal ini di kuartal ini. Siapa ini? Hei, siapa ini? Aku juga tidak tahu. Aku rasa kalian keluar dulu saja ya. Ayo pergi. Kakak, bagaimana kamu bisa menemukan ini? Dengar-dengar kamu mau buat variety show. Siarkan langsung sepanjang waktu. Kamu juga nggak mau hal-hal ini muncul di siaran langsung, kan? Kakak cantik sekali. Mawar sedang mekar. Aku sangat merindukanmu. Wah, orang yang mengirim bunga mawar ini terlalu romantis. Ya, nggak perlu dipikir. Pasti suaminya Bu Zhao. Aku sampai curiga kalau dia nonton acara kencan. Sayang, kamu lagi mikirin apa? Kok kelihatan melamun? Nggak ada apa-apa. Oh iya, sayang, hari ini adalah rekaman episode kedua program kami. Kamu sebenarnya ingin makan apa? Aku akan buatkan untukmu. Boleh saja. Sutradara Zhou. Saya Lisa dari New Yu Guo Entertainment. Terakhir kali kita bertemu di acara amal. Tidak tahu apakah Anda masih ingat saya? Tidak ingat. Siapa yang tidak tahu? Sutradara Zhou kami baru berusia 21 tahun sudah meraih penghargaan internasional. Pada usia 23 tahun sudah menjadi juri film. Menerima penghargaan sampai tangan pegal. Sayang sekali. Sutradara Zhou kami mengabdikan hidupnya untuk seni. Tidak terjerat duniawi. Kakak serba bisa. Kakak cantik sekali. Kakak terlihat sangat sehat. Sayang, kamu benar-benar pandai mengurus rumah. Jangan main-main. Sudah kubilang hati-hati. Kaldu ayam Mama Le ini memang merek nasional. Bayaran endorse berikutnya pasti tidak sedikit ya. Sayang, aku ingat kamu dulu masak. Pasti suka pakai kaldu ayam Mama Le ini, kan? Aku masak nggak pernah pakai kaldu ayam. Lagi pula ini buat salad. Kalau nggak coba, gimana tahu? Siapa tahu pakai ini malah lebih enak. Hidup itu soal mencoba hal baru. Bukankah kamu bilang pakai ini baru ada rasa mama? Di rumah kami, hanya Tante Wang yang menambahkan penyedap rasa ayam saat memasak. Jadi ini bukan rasa ibu. Ini rasa Tante Wang. Hahaha. Aku juga ingin tahu. Rasa ibu. Betul. Coba rasa sang raja. Kalau kamu sudah menambahkan beberapa kilogram. Kalau begitu, coba rasakan rasa masakan mama. Sekarang yang terpenting adalah mencari cara untuk melakukan sesuatu. Menciptakan topik, agar bisa trending. Hanya dengan cara ini kita bisa mendapatkan lebih banyak endorsement. Hei, besok tolong bawa sekelompok pakaian untukku. Mari kita main permainan improvisasi. Guru Zhao pagi-pagi sudah begitu cantik ya. Saya tidak memakai makeup kok. Bibirnya bagus sekali. Kondisi kulitnya bagus. Aku iri deh. Sebagai pembawa acara, tentu saja saya datang dengan tugas ya. Oh iya, saya sangat suka penampilannya. Indah sekali. Indah sekali. Liu Yi ini dari Tianchen Entertainment. Bukankah Guru Zhao itu istri bosnya? Tapi dia berani bicara begitu sama istri bos. Hubungan mereka memang benar-benar, sangat dekat. Ya, bos memanjakannya seperti anak perempuan. Siapa di sini yang tidak tahu dia kartu sumber daya? Sutradara Zhou sedang mengintip apa? Pergi saja.
Sayang. Ini pakaian yang disediakan oleh tim acara. Mereka bilang malam ini ada pesta api unggun. Apakah ini terlalu terbuka? Bagaimana bisa? Begitu aku melihatnya, aku langsung merasa, ini dibuat khusus untukmu. Kalau kamu pakai, pasti sangat cantik. Aduh sayang, tolong pakai ini untukku. Ya. Tapi kan kamu selalu ingin kembali ke dunia hiburan. Kita coba saja acara variety ini sebagai percobaan. Sedikit menarik perhatian. Dan sudah ada perhatian. Itu sangat baik untuk kamu kembali populer. Nanti gerakannya lebih cepat sedikit. Pahlawan menyelamatkan wanita. Kalau begitu endorsement ini pasti tidak masalah. Baiklah. Aku ikuti kamu saja. Halo teman-teman penonton. Selanjutnya, mari kita sambut kekasihku, Zhao Lin. Kenapa kamu memakai baju istriku? Bagus sekali. Sayang, kamu benar-benar cantik hari ini. Kenapa tidak memakai yang aku siapkan untukmu? Ada apa? Baju Chongsam ini, tapi Han Xiang khusus menghabiskan puluhan ribu untuk membuatkan khusus untukku. Tapi aku belakangan ini bertambah gemuk, jadi agak susah dipakai. Iya. Apakah tim program kalian punya Chongsam serupa lainnya? Ada kok. Bu Zhao, ini bagus sekali. Ya, terima kasih. Yi. Tolong gantungkan untuk saya. Ya. Kamu tidak merasa Yi lebih cocok dengan Chongsam ini daripada aku? Dia pakai mana bisa secantik kamu? Ada apa ini? Siaran langsung dengan belahan Chongsam. Ini cara apa menarik perhatian sampai berdarah mata? Matikan saja. Cepat matikan peralatannya. Cepat matikan peralatannya. Kenapa langsung merangsek ke pelukan Guru Huang? Dia juga bukan suaminya. Biasanya, ketika seorang perempuan mengalami wardrobe malfunction, dia pasti tidak akan langsung memilih laki-laki. Tetapi Liu Yi justru langsung memilih Huang Hanxiang. Reaksi bawah sadar seseorang seringkali adalah yang paling jujur. Nona Liu, tidak apa-apa. Maaf ya, tadi saya terlalu panik. Jadi secara refleks saya memilih orang yang paling dekat dengan saya. Terima kasih, Guru Huang. Tidak apa-apa, itu hanya hal kecil. Maaf, Guru Zhao. Saya tidak menyangka akan ada situasi seperti ini hari ini. Membuat semua orang tertawa. Ya, tidak apa-apa. Itu reaksi bawah sadar. Yang penting kamu baik-baik saja. Kalau kalian saling bergantung seperti ini, aku akan mendukung kalian. Tugas hari ini adalah mengundang suami kita untuk memasak masakan penuh cinta bagi istri mereka. Teman-teman penonton sebelum siaran langsung, apakah kalian juga sangat menantikannya? Bu Guru Huang,
Boleh tanya, apa yang akan Anda masak untuk Bu Zhao? Masakan seperti apa yang Anda rencanakan? Lin Lin itu orang selatan, dan kami sudah bertahun-tahun tidak pulang. Jadi, hari ini saya khusus membuatkan dia masakan rumahan dari selatan. Telur dadar tomat. Keahlian memotong pahuang memang sangat bagus ya. Setiap potongan sangat rapi dan seragam. Liu Yi ini lucu banget. Dia memuji aku yang gak bisa masak tapi potongannya lebih bagus dari dia. Padahal dia harusnya jadi ibu rumah tangga. Sekarang aku malah merasa dia agak sok. Tomat bisa dipotong jadi 4 bagian. Jelas-jelas orang yang gak bisa masak. Guru Zhao sebaiknya jangan makan hidangan itu. Saya merasa itu beracun. Seandainya saya bisa bertemu pria sukses seperti Guru Huang, yang juga perhatian keluarga dan bisa memasak. Kalau begitu, saya akan menyerahkan Guru Huang kepada Anda. Guru Zhao, jangan bercanda dengan saya. Ada kebakaran, kebakaran, kebakaran. Sayang. Sayang, kamu baik-baik saja. Tolong, tolong. Tolong, tolong. Tolong. Kamu baik-baik saja. Ayo. Kita pergi. Terima kasih. Aku baik-baik saja. Sayang, kamu baik-baik saja. Tidak apa-apa. Aku di sini. Aku tidak akan membiarkanmu terluka sedikit pun. Huang Hanxiang. Apa yang sedang dilakukan? Aku bilang hubungan mereka tidak sederhana. Sayang, Guru Zhao. Sayang, asap rokoknya terlalu banyak tadi. Situasinya sangat kacau. Tanpa sengaja aku mengira Yi adalah kamu. Masih ada orang yang bisa salah mengenali istri sendiri. Acara variety show ini benar-benar datang terlambat. Beli tiket nonton film saja tidak semenarik ini. Sayang. Lihat kalian, hari ini rambut kalian diikat sangat mirip. Pakaian yang dipakai juga sangat mirip. Salah mengenali itu sangat wajar, kan? Guru Huang, apakah Anda baik-baik saja? Tidak apa-apa. Baru saja menghisap terlalu banyak rokok. Sebenarnya tadi pagi kepala saya agak sakit. Tapi saya tidak ingin mengecewakan istri. Jadi saya bertahan. Sebenarnya hari ini saya sudah menyiapkan kejutan untuk istri saya. Rencananya akan saya berikan setelah memasak. Ini untukmu, sayang. Ini adalah surat yang kamu balas saat kuliah. Aku pergi ke kotamu seminggu sekali. 4 tahun totalnya 170 kali. Guru Zhao, ini adalah permintaan khusus dari Guru Huang kepada tim acara. Dia bilang hari jadi kalian yang ke-6 sudah dekat. Dia benar-benar ingin menyiapkan kejutan ini untukmu. Suka. Sangat menyentuh. Bersama sejak muda hingga kini, betapa cinta yang sangat diidam-idamkan ini. Dia sudah mengkhianatimu. Apakah kamu masih mau memaafkannya? Sayang. Sayang, kamu sudah datang. Bagaimana? Suamiku merasa bagaimana? Aku masih merasa sangat tidak enak. Kalau begitu, aku akan memanggil dokter. Tidak perlu merepotkan tim acara. Aku bisa istirahat sendiri saja. Kalau begitu, minum sedikit bubur. Sayang, kamu masih sama seperti dulu. Setiap kali aku merasa tidak enak, kamu selalu membuatkan bubur untukku. Tapi ada orang yang cepat bosan makan hal yang sama. Tapi ada orang yang cepat bosan makan hal yang sama. Ayo,
Asal kamu mau memasak, aku pasti mau minum setiap hari. Sayang, sini. Cepat ambil tisu. Kamu baik-baik saja. Maaf ya, sayang. Kamu sudah baik kan? Oh, sepertinya kepalaku sudah tidak sakit. Kalau tidak apa-apa, baguslah. Terima kasih, sayang. Maaf ya, sayang. Aku tidak sengaja. Tidak apa-apa kan, sayang. Kalau begitu, aku akan memberitahu mereka kabar baik ini. Zhou Dao. Acara kali ini adalah debut variety show Anda, kan? Semua orang tidak menyangka Anda akan ikut sebagai tamu terbang. Saya sudah menonton semua film yang Anda sutradarai. Pak Zhou, saya benar-benar penggemar setia Anda. Lihat penampilan saya ini. Apakah ada kesempatan untuk tampil di film Anda? Tidak ada. Di dunia ini sulit untuk dipastikan. Mungkin nanti ada kesempatan bekerja sama. Saya membuat film yang serius. Ah, kakak. Terima kasih atas bantuanmu hari ini. Sutradara Zhou, sama-sama. Kakak juga boleh bercerai jika mau. Pembawa acara sudah datang. Halo, Guru Huang. Aduh, aku juga nggak tahu dia. Kenapa? Kelihatannya kayak makan obat yang salah. Padahal aku sudah kasih dia naskah. Tapi dia sama sekali nggak kerja sama. Ini bikin aku stres banget. Kamu pikir dia bakal sadar kita? Aku rasa nggak. Dia kan sayang banget sama aku. Apapun yang aku katakan, dia akan percaya. Aku rasa pasti ada masalah lain. Tapi terus seperti ini juga bukan solusi. Iya. Aku punya cara. Kamu suruh dia ke timur. Dia tidak akan ke barat. Gimana? Nanti juga dia akan tanda tangan kalau disuruh tanda tangan. Ceritakan dong. Kita begini saja. Sutradara Zhou, tolong jangan pernah ucapkan kata-kata seperti itu lagi. Kenapa? Kamu tahu apa yang aku pelajari dari pernikahan? Pernikahan adalah sebuah perjalanan spiritual. Ada yang berhasil mencapai hasil sejati. Ada juga yang berhasil menjadi dirinya sendiri. Saya kira saya termasuk yang terakhir. Saya pernah mencurahkan seluruh hati untuk sebuah hubungan. Mengira cinta adalah setiap pagi dan malam. Janji yang tak akan pernah berubah. Madu yang pernah dirasakan berubah menjadi racun. Sekali saja mawar berduri sudah cukup. Jiwa yang mandiri dan bebas adalah sumber kebahagiaan. Menjadi diri sendiri lebih penting daripada apapun. Aku akan mengambil kembali semua yang menjadi milikku. Nyonya Zhao.
Berdasarkan bukti yang Anda berikan, sudah dapat dibuktikan bahwa barang antik dan perhiasan ini adalah harta sebelum pernikahan Anda. Bagian yang sudah dijual, kami sudah mengembalikannya semua untuk Anda. Bagian yang belum dijual, tanpa tanda tangan Anda, suami Anda tidak berhak mengurusnya. Jika dia menjual secara diam-diam, kami juga bisa menggunakan jalur hukum untuk mengembalikannya semua. Terima kasih, pengacara Zhang. Ini semua yang seharusnya kami lakukan mengenai rumah pernikahan itu, karena dibeli sebelum menikah, sesuai dengan bukti kontribusi Anda. Setelah perceraian, dia bisa mendapatkan sebagian dari penyusutan atau biaya renovasi. Apa? Semua barang antik sudah diambil. Huang Hanxiang, jangan berpura-pura bodoh lagi. Song Ge, jangan terburu-buru. Bukankah masih ada beberapa villa? Saya juga sudah mengirimkan semua data kepada kalian. Kami sudah memeriksa itu. Beberapa villa itu sama sekali bukan milikmu. Harus tanda tangan istrimu agar sah. Huang Haiqiang, aku beri kamu waktu 1 bulan lagi. Jika kamu tidak bisa mengumpulkan uang, kamu siap-siap saja untuk hancur reputasimu. Bagaimana mungkin barang antik ini bisa hilang tanpa alasan? Apa mungkin dia sudah tahu semuanya? Aduh, aku cuma punya waktu 1 bulan lagi. Aku harus cari uang sebanyak ini dari mana? Aku punya cara. Aku jamin dia akan menurut. Kamu suruh dia ke timur. Dia tidak akan ke barat. Bagaimanapun juga. Zhao Lin, ini semua karena kamu memaksaku. Hei, dia sedang apa? Hah, 来，小心。老婆， sayang. Hari ini kamu tidak keluar kerja. Ya, baik. Obat ini sangat ampuh. Cepat sekali bereaksi. 老婆， Sayang, kamu alihkan semua barang antik dan rumah di Jinjiang itu ke namaku. Ya, baik. Sayang, tanda tangan di sini. Uh, uh. Kakak, kakak, 姐姐， kamu cuma tamu undangan. Kenapa ikut campur urusan rumah tangga kami? Bajingan, apa yang kamu lakukan padanya? Ini urusan saya dengan istri saya. Apa urusanmu? Kamu menyakitinya berarti itu urusan saya. Lepaskan. Untuk apa? Asia, 狗男女。姐姐， ah, 你干嘛 kamu ngapain? Istri Han Xiang, istri Han Xiang. Han Xiang, jangan panik. Kenapa kamu bertengkar dengannya? Duduklah. Zhou Jiayan sudah gila. Ya, dia sangat brutal. Kenapa dia mau membela Zhao Lin? Sekarang, ulasan tentang guru Zhao di internet sangat baik. Akunnya dalam waktu sebulan saja, jumlah pengikutnya naik lebih dari 1 juta. Dan semua orang sedang heboh di internet. Dia bilang kepada sutradara Zhou bahwa mereka adalah pasangan Diego Beit. Tapi guru Zhao belum bercerai denganmu. Zhao Lin tidak mungkin mengkhianatiku. Tapi Zhou Jiayan ini pasti punya niat lain. Ini urusan saya dan istri saya. Apa urusanmu? Menyakitinya berarti berhubungan denganku. Ah,
Han Xiang, jangan marah. Tapi sekarang di acara ini selain kamu, semua orang sudah mendapat endorsement, terutama Zhao Lin, yang bahkan dapat 2 endorsement mewah. Single yang dirilis tahun ini juga langsung mendapatkan penghargaan lagu emas. Kamu bilang, apakah ini mungkin dia sengaja menginjak pengorbananmu? Kamu sudah baik-baik saja. Tidak apa-apa. Aku hanya ingin melihat sejauh apa seseorang bisa menjadi sangat kejam. Jadi kamu sebenarnya tidak diberi obat bius. Maaf ya. Membuatmu repot. Haha, aku tidak apa-apa. Tapi kamu. Aku juga tidak apa-apa. Hei, kamu tahu tidak? Sejak kecil saya sangat menyukai film, terutama musik latar dalam film. Musik yang bagus selalu bisa mengungkapkan isi hati sang pencipta. Sangat cocok, dan dengan tepat membuat penonton merasakan resonansi yang kuat. Misalnya simfoni megah karya John Williams. Serta perpaduan elektronik dan klasik dari Hans Zimmer. Annello Morricone, romantis dan melankolis ala Italia. Hahaha. Kau tahu tidak, pertama kali aku melihatmu, kemudian mendengar suaramu, adalah di bawah atap sebuah kafe. Saat itu aku melepas earphone, lalu aku mendengar sebuah suara. Sangat memikat. Itu adalah nyanyian terindah yang pernah ku dengar seumur hidup. Apakah ini lagunya? Ya. Tekad. Baru tiba-tiba berani mengumpulkan keberanian. Kamu. Kamu. Baiklah, selanjutnya, giliran Guru Huang yang menjadi penutup. Mari kita lihat hadiah apa yang dia siapkan untuk Guru Zhao dalam 1 hari, dengan penuh perhatian. Astaga, Guru Huang kenapa dia berlutut? Lin, pernikahan kita terlalu mendadak. Aku bahkan belum sempat memilih cincin pernikahan untukmu dengan baik. Ini menjadi penyesalan dalam hidupku. Ini adalah cincin yang aku pilihkan khusus untukmu. Cincin dari merek ini hanya bisa diberikan kepada 1 orang seumur hidup. Melambangkan cintaku padamu. Seumur hidup ini, aku sudah memilihmu. Ya Tuhan, sangat mengharukan. Dalam waktu yang singkat ini, kamu bahkan memilih cincin dengan sengaja. Demi menang, benar-benar berjuang mati-matian. Cincin ini terukir nama kita berdua. Kamu adalah cahaya dalam perjalanan hidupku yang panjang. Aku bersedia bersumpah dengan cincin ini. Untuk menjalani sisa hidup bersama melewati segala badai. Ya Tuhan, cinta Guru Huang kepada Guru Zhao benar-benar sangat dalam. Hadiah di sini pasti tidak ada yang lebih baik dariku. Pasti bisa mendapatkan nilai tertinggi, sekaligus mendapatkan bisnis perhiasan ini. Lalu, Guru Zhao, hadiah apa yang sudah disiapkan untuk Guru Huang? Saya tidak menyiapkan apa-apa. Tidak menyiapkan apa-apa sama sekali. Pasti ada makna khusus di balik itu. Karena yang saya inginkan adalah kekasih yang tak pernah mengkhianati. Halo semuanya. Bagaimana dengan penginapan kecil saya ini? Kalau terasa kecil,
Saya bisa membawa kalian dengan pesawat pribadi saya ke perkebunan besar saya. Silakan duduk semua. Nonton reality show langsung di tempat. Seru banget. Bahkan orangnya lebih tampan. Menonton reality show secara langsung. Sungguh mendebarkan. Bahkan orangnya lebih tampan ya. Nona Tina, terima kasih banyak sudah bersedia menyewakan tempat kepada kami. Tapi kami masih sedang merekam sekarang. Maaf sudah mengganggu. Lily, kamu sedang apa? Tidak, tidak ada apa-apa. Sutradara bilang rekaman hari ini sudah selesai. Oh, itu bagus. Saya membawa koki Michelin. Bisa mengundang semua orang untuk makan. Malam ini. Ya, bagus juga kalau kita makan bersama. Salam kenal. Hai tampan. Halo. Namaku Huang Hanxiang. Ini dia Huang Hanxiang yang menempati peringkat pertama daftar pria Playboy. Aku tahu kamu produser top yang penuh utang. Tapi dengan wajah kecil ini, bisa mengisi album perangko aku. Aku duluan naik ke atas untuk istirahat. HMPH. Kalau begitu, hari ini sampai di sini saja. Kalian bisa beraktivitas bebas sekarang. Dadah 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 dadah. Sayang, tadi ada yang mengincar suamimu. Kenapa kamu terlihat sama sekali tidak marah? Waktu kamu di sekolah memang sudah sangat populer ya. Lagi pula, gadis-gadis di sekolah jauh lebih sulit dihadapi daripada Tina. Ah, apakah kamu berniat melakukan hal buruk? Iya. Kalau begitu, baguslah. Reaksinya agak aneh. Apakah dia benar-benar ikut acara ini bersamaku karena ingin bercerai? Lihat. Lihat apakah tanganmu masih ada. Kalau tidak bayar lagi, kaki juga akan dipotong. Sayang. Sayang. Ada apa? Sayang. Aku merasa sedikit tidak enak badan. Aku duluan naik ke atas untuk istirahat. Halo. Tolong cekkan untuk aku, kapan tagihan beberapa perusahaan itu bisa sampai ke Pak Huang. Kontraknya baru saja ditandatangani. Sesuai kesepakatan, pembayaran baru bisa dilakukan dalam waktu setengah bulan. Lalu bagaimana ini? Kalau tidak segera dibayar, pasti istri akan tahu. Tina, kamu datang ke sini untuk apa? Tenang saja padaku. Aku ini pemilik di sini. Orang-orang di bawah sana harus dengar aku. Kalau memang mau bercerai. Kalau begitu, mainkan dengan lebih seru. Nona Tina. Tolong jangan sembarangan bercanda seperti itu. Memang suami teladan. Di dunia saya, tidak ada pria yang berkata tidak pada saya. Di sini, selalu menyambut kedatanganmu. Haha.
Guru Huang. Rekaman episode kali ini telah selesai. Kami sudah menyiapkan mobil untuk mengantar kalian kembali ke pusat kota. Sampai jumpa di episode terakhir. Lihat apakah tanganmu masih ada. Kalau tidak segera bayar, kakinya juga akan kami potongkan. Blok ini dari lantai 3 total membutuhkan waktu 1 minggu. Baik, saya akan segera mengonfirmasi dengan rumah sakit. Ada lagi. Liu Yi. Benar-benar Liu Yi. Liu Yi datang untuk membuka praktik kebidanan. Dia tidak mungkin dia. Semoga saja. Kak Lin, semua prosedur untuk perusahaan baru sudah selesai. Mengerti? HMPH. Benar-benar datang tepat waktu. Aku benar-benar hamil. Tidak. Aku harus memberitahu Han Xiang secara langsung. Han Xiang pasti akan sangat senang. Ini adalah anak pertamanya. Demi bayi. Aku dan Han Xiang tentu harus segera bersama. Tuan Huang, bagaimana Anda bisa menemukan ini? Aku punya caraku sendiri. Aku juga bisa membantumu menyelesaikan krisis utangmu. Tapi syaratnya, kamu harus memenuhi kebutuhanku. Aku suka dan menjadi suka dan menjadi. Sekarang, ibumu ibu. Guru Zhao. Tidak buruk ya. Guru Zhao. Wang Han Xiang dalam kondisi berhutang seperti ini, masih bisa menyuburkan sarang cinta kalian hingga berkembang pesat. Bukan begitu, Guru Zhao. Tamparan ini untukmu karena telah merusak pernikahanku. Guru Zhao. Tamparan ini untukmu karena penuh kebohongan, dan berani memberiku obat-obatan. Guru Zhao, kamu seharusnya bersyukur anak di dalam perutmu telah menyelamatkanmu. Guru Zhao, saya tidak mengerti apa yang Anda katakan. Saya tidak mengerti. Guru Zhao, saya bisa memberimu sebuah kesempatan. Sebuah kesempatan untuk bersama Huang Han Xiang secara terang-terangan. Kesempatan untuk berkumpul kembali sebagai sebuah keluarga. Apa? Buatlah sebuah kesepakatan. Asalkan kamu bisa membuat Huang Han Xiang menandatangani surat cerai. Aku tidak hanya bisa melepaskan posisi Nyonya Huang. Aku juga bisa memberimu sejumlah uang untuk membesarkan anak ini. Kamu sudah tahu sejak lama. Apakah kamu sudah berencana bercerai dengan Hong Han Xiang sejak dulu? Hal yang seharusnya kamu khawatirkan sekarang adalah, apakah aku akan membongkar masalah ini, sehingga karir aktingmu berhenti sampai di sini?
Dan anak yang ada di dalam kandunganmu, apakah akan menjadi seorang anak haram yang tak pernah boleh terlihat terang-terangan? Penampilan yang bagus. Hei, kamu sudah pergi saja. Kalau tidak bagaimana? Kalau begitu kamu janji bantu aku lunasi hutang. Kapan? Sekali saja kamu ingin lunasi hutang sebanyak ini. Tubuhmu benar-benar sangat berharga. Tenang saja. Aku akan datang menemuimu lagi, sayang. Di tempat ini saja. Nanti coba cocokkan dengan bagian keuangan ya. Kak Lin. Setiap hari satu tangkai mawar putih ini. Sebenarnya siapa pengagum yang begitu gigih? Cepat kembali bekerja ya. Kalian ngobrol pelan-pelan ya. Tidak, tidak, tidak. Kalian ngobrol pelan-pelan. Ngobrol pelan-pelan. Aku pergi dulu. Haha. Suka. Bunga di penginapan itu kamu yang kasih. Hanya bisa cemas di ruang observasi. Sutradara Zhou. Sepertinya kita sudah bicara dengan sangat jelas. Itu karena kamu masih mencintainya. Meski tahu dia mengkhianatimu, memiliki anak dengan wanita lain, kamu tetap menutup mata dan berpura-pura tidak tahu. Sepertinya itu bukan urusanmu. Ha. 不是我，别掩盖你的虚伪，别突然就心慌。湿透的白衬衫，还残留你的香味，发霉的白月光。Sayang. Sayang, kamu kemana? Kenapa lama sekali tidak mengangkat telepon? Aku pergi membantu guru membuat lagu, tapi kenapa tiba-tiba kamu jadi romantis hari ini? Biasanya hanya orang yang berbuat salah yang akan mempersiapkan semuanya dengan cermat. Kamu. Apakah kamu melakukan sesuatu yang menyakitiku? Aku hanya merasa dulu kita jarang bersama. Kali ini aku belajar di variety show. Bagaimana menjadi suami yang baik. Semuanya karena perusahaan terlalu sibuk. Suamiku, selama ini kamu sudah bekerja keras. Sayang, kita sudah lama tidak menikmati makan malam dengan lilin seperti ini. Saya dengar Lisa bilang, sepertinya ada masalah dengan dana perusahaan. Masalah lama yang sama. 2 proyek besar sebelumnya menghabiskan terlalu banyak investasi. Dalam jangka pendek, perputaran dana tidak bisa terpenuhi. Apakah perlu saya alihkan sedikit dari sini? Tapi pembayaran untuk acara masih belum diselesaikan. Bagaimana dengan iklan-iklan itu? Aku sudah coba melamar yang lain. Seandainya aku tahu, aku akan menunggu sebentar. Tidak apa-apa. Aku bisa mengurusnya. Hei. Sepertinya aku punya teman yang punya latar belakang di dunia hiburan Hong Kong. Orang yang berinvestasi, modalnya kuat. Kalian mau coba ngobrol? Apakah dananya bisa langsung tersedia? Seharusnya bisa. Coba dalam jumlah terbatas dulu. Sayang, kamu benar-benar keberuntunganku. Masalah pekerjaan. Aku akan menjawab telepon sebentar.
Huang Hanxiang, apa yang kamu ambil dari aku? Aku akan membuatmu mengembalikannya 2 kali lipat. Selanjutnya baru bagian yang paling penting. Bukankah sudah kukatakan padamu, jangan telepon aku kalau tidak ada urusan. Hanxiang, saya hamil. Katakan bahwa saya akan menjadi ayah. Ya. Hanxiang, saya tidak ingin menunggu sampai bayi kita lahir untuk bersembunyi seperti ibunya. Sekarang bukan waktu yang tepat. 现在不是好时机。 Bukan waktu yang tepat. Berapa lama kamu berencana untuk menipuku dengan kalimat ini? Kamu beritahu aku kapan waktu yang tepat. Apa kamu memang tidak pernah berniat memberiku status yang jelas? Bukan aku. Jangan selalu keras kepala seperti itu. Oke, aku selalu merencanakan masa depan kita. Aku adalah ayah dari anak itu. Tentu aku ingin memberikan yang terbaik untuk kalian. Tapi sekarang perusahaan masih menghadapi kesulitan. Aku masih butuh Zaolin. Saat kamu tidur denganku, kenapa kamu tidak berpikir kamu masih butuh Zaolin? Cukup. Aku akan memberimu sejumlah uang. Kamu langsung pergi ke rumah sakit dan gugurkan anak itu untukku. Mimpi saja. Huang Hanxiang. Aku beritahu kamu, anak ini pasti akan aku lahirkan. Kamu harus beri aku jawaban. Episode terakhir acara ini adalah batas waktu kamu. Halo. Aku setuju dengan usulan yang kamu ajukan. Selamat menonton Cinta dan Bertemu Cinta semua. Acara kita hari ini adalah episode terakhir kita. Di akhir acara, tamu kami akan memilih antara on atau over. Namun sebelum itu, kami akan mengadakan sebuah permainan sederhana. Aturan permainannya sangat sederhana. Dengan cara undian, 2 orang berpasangan membentuk tim untuk menjawab pertanyaan dari tim acara. Tim yang kalah harus melipat koran di bawah kaki mereka sampai tidak bisa berdiri lagi. Keterpurukan adalah kegagalan. Tim yang kalah akan menerima sedikit hukumannya. Karena kita memiliki 5 tamu, 2-2 dalam satu tim. Jadi sebagai pembawa acara, saya juga akan ikut bermain dalam permainan ini. Sekarang mari kita mulai. Karena kalian pasangan suami istri, tidak perlu undian untuk memutuskan. Kan, Pak Huang, jangan pelit seperti itu. Aku masih ingin bermain game bersama idolaku Zhao Tianhou. Tamu spesial juga ikut. Siapa tahu aku juga bisa dapat undian dari sutradara Zhou. Aku tidak peduli bagaimana kamu melakukannya. Dalam acara ini aku dan Huang Hanxiang harus dipisah. Ini untuk memberi kamu kesempatan. Orang pertama, silakan guru kami Zaolin. Guru Zhao kami mendapatkan Zhou Dao. Zhou Dao. Tapi aku jelas sudah mempersiapkan. Kenapa jadi Zhou Jiayan? Aku harap kakak perempuan sayang padaku. Saya hanya tidak ingin dihukum karena kalah dalam permainan. Saya hanya tidak ingin dihukum karena kalah dalam permainan. Baik. Sekarang, semua orang bisa menuju ke lokasi acara. Silakan berdiri di atas koran. Batas waktu sudah tiba. Bagaimana pertimbanganmu? Setelah acara berakhir, apakah akan bercerai atau hancur reputasinya? Berikan aku waktu yang cukup lagi. Aku sudah mengikuti kamu selama 4 tahun. Aku sudah memberikan waktu terbaikku untukmu. Aku tidak ingin menunggu lagi. Jangan bicara sembarangan di acara ini. Aku ini orangnya. Tidak pernah peduli apa yang dipikirkan orang lain. Aku hanya peduli pada perasaan satu orang. Tidak peduli apa yang kau katakan. Kau tidak bisa mengusirku.
Aku berjanji padamu, setelah masalah ini selesai, aku akan menikahimu dengan sah. Jangan berisik. Ya, permainan resmi dimulai. Sekarang mari kita panggil sutradara Zhou dan tamu nomor 2 untuk melakukan pertandingan tebak tangan. Hahaha, kalah. 输了。嗯， Ah, apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Wang Hanxiang tereliminasi. Maaf, saya hanya sedang mengikuti permainan. Ya, saya baru saja melihat. Sutradara Zhou hanya membantu Guru Zhao sebentar saja. Guru Huang, jangan dipikirkan. Kita tidak merekam lagi. Kamu bilang apa? Tidak merekam lagi. Sayang, kita bisa menyerah. Tapi kalau kita tidak kooperatif dengan acara ini, kita akan dianggap melanggar kontrak. Perusahaan kita kan sedang kekurangan dana. Istri, meskipun ini cuma permainan, aku juga tidak bisa melihatmu begitu dekat dengan pria lain. Apalagi di depan kamera ini. Kalau Guru Huang benar-benar keberatan, kita bisa tukar tempat. Dengan begitu permainan bisa terus berjalan. Zhou Jiayan, meskipun kamu di sini pura-pura baik, kamu tetap tidak bisa menutupi kotoran di hatimu. Zhao Lin adalah istriku. Kesalahan terbesar dalam hidupku adalah mengira kamu bisa memberiku kebahagiaan. Kamu baik-baik saja. Perutku, kamu kenapa? Perutku sangat sakit. Cepat panggil staf. Hati-hati dan pelan-pelan. Akhirnya akan selesai juga. Pasien yang sedang hamil harus istirahat dengan baik. Baik, terima kasih dokter. Kamu sudah bangun. Pelan-pelan. Bagaimana keadaan anakku? Anakmu baik-baik saja. Jangan khawatir. Maafkan aku. Ini adalah anak kita. Aku selalu berharap akan memiliki seorang keluarga. Tidak ada yang bisa mencabut haknya untuk dilahirkan. Maaf. Kau tahu aku tidak ingin hanya maaf. Jangan paksa aku. Berikan aku waktu 6 bulan lagi. Dalam 3 bulan, aku jamin akan bercerai darinya. Tidak menunggu acara selesai, aku langsung bercerai dengannya. Jangan terburu-buru. Apakah aku masih bisa percaya padamu? Kak Yi, ada masalah. Akun resmi acara diserang. Trending di Weibo. Berita pertama adalah tentang kehamilanmu. Sebanyak tumpukan detail yang mencolok, termasuk perutmu yang sedikit membesar. Biarkan aku lihat. Bintang baru hamil. Ayah anaknya tidak jelas. Apakah itu dari rekan kerja yang memiliki nama 3 huruf, atau dari orang yang digosipkan yang memiliki 2 huruf? Menunggu pengumuman. Hubungi tim humas. Tapi Pak Huang sama sekali tidak bisa menahan ini. Selain itu, sekarang semua orang sudah mulai menggali siapa ayah biologis anak itu. Yi adalah artis di perusahaanku. Aku akan bertanggung jawab padanya. Aku mengerti. Tapi Kak Yi, ini adalah episode terakhir dari acara ini. Kalau kamu seperti ini sekarang, kalau acaranya tidak bisa lanjut, denda pembatalannya 10 kali lipat. Aku akan menyelesaikannya. Anakku. Acara mendekati akhir. Program kita juga telah sampai pada tahap akhir. Setelah perjalanan ini, percaya bahwa para tamu kita
telah memiliki pandangan dan pemahaman sendiri tentang pernikahan, dan tokoh utama cerita kita juga akan membuat keputusan akhir mereka. Hari lain, sayang, kamu benar-benar cantik. Guru Zhao, sekarang silakan buat pilihanmu. Turun dari mobil atau melanjutkan. Tunggu. Sutradara Zhou, apa yang kamu lakukan ini? Aku ingin menambah satu kartu untuk kebebasan Guru Zhao. Kakak, tenang saja. Kali ini aku bukan datang untuk membuat keributan. Aku akan mendukung semua pilihanmu. Ada beberapa burung yang lahir dengan kebebasan, karena sayap mereka sangat bersinar. Ketika mereka terbang pergi, kamu akan dengan tulus merayakan kebebasan mereka. Sedangkan mereka yang berusaha memperhatikan mereka, hanya akan menjaga sangkar kosong dan menjalani hidup yang membosankan. Istriku, seperti dulu, kita pasti harus bersama, menjalani jalan yang panjang. Aku ingat malam saat kamu pertama kali menang penghargaan. Kamu memelukku dan menangis. Sejak saat itu, aku ingin kamu hanya mengeluarkan air mata bahagia seumur hidupmu. Aku mencintaimu. Jika tidak ada kamu, hidupku tidak berarti. Aku memilih. Aku memilih. Istriku. Aku tahu anak yang ada di perut Liu Yiyi adalah milikmu. Aku punya bukti. Alasan aku menemani Yang Meng di acara minum, karena memang sangat menyenangkan. Aku memilih untuk bercerai. Tuan Huang, bisakah kau memudahkanku? Kita berpisah dengan baik-baik. Aku memudahkanmu. Hari lain. Aku sudah mendapatkan surat cerai. Tunggu sampai masa tenang berlalu. Segalanya akan selesai dan beres. Selamat. Terima kasih. Kamu bilang orang yang selalu bilang mencintaimu. Setiap tahun di hari ulang tahun pernikahan memberi kamu mawar merah. Tapi aku jelas suka mawar putih. Bahkan kamu juga tahu. Zhao Lin, aku mencintaimu sudah bertahun-tahun. 爱了很多年。 Haha. Sejak saat itu, dunia berdiri di depanmu. Kamu bisa sepenuhnya mengatur dirimu sendiri, Zhao Lin. Kamu sudah bebas.
Hahaha. Bolehkah aku mengajakmu menari? 可以请你跳一支舞吗？ Belenggu berat itu tidak akan lagi mengikat tangan dan kakimu. Zhao Yan, apakah ini balasan yang kau berikan padaku? Kak Lin, ini adalah perjanjian perubahan kepemilikan saham Tiancheng Entertainment. Semua sudah diselesaikan. Kak Lin, bunga ini juga dari sutradara Zhou, kan? Sejak Anda bercerai, setiap hari tanpa henti. Kalian berdua sekarang bagaimana? Cinta itu terlalu tidak nyata. Aku masih lebih suka uang keluar. Sutradara Zhou, aku sudah berusaha. Lumayanlah. Yang penting sudah ditolak 521 kali juga. Tapi dia tidak menolak bunga saya. Juga tidak mengusir saya pergi. HMPH, ada harapan. Aduh. Orang yang sedang jatuh cinta memang susah diselamatkan. Sayang, HMPH. Pergi sana, sayang. Aku benar-benar tidak sengaja tidak datang. Hanya saja perusahaan terlalu sibuk. Jangan marah lagi. Lain kali jangan seperti ini lagi. Ayo buka dan lihat. Sayang, suami, kamu sudah pulang. Aku akan panaskan makanannya untukmu. Tidak apa-apa. Aku suka makan yang dingin. Ayo sini. Terima kasih, sayang. Kamu juga sudah berusaha. Ayo makan. Enak, enak kan? Lihat kamu makan. Dia selalu mencintaiku seperti itu. Tidak mungkin bisa melepaskannya begitu saja. Ini barangnya. Baiklah, Kak Lin, Huang Haixiang. Apakah kamu masih berani menghindar dariku? Kejar. Ayo pergi.
Kenapa Pak Huang bisa datang hari ini? Bukankah Anda bilang, saya bisa kapan saja datang minum teh dengan Anda? Saya memang pernah bilang begitu. Dulu saya adalah suami Zhao Lian, tapi sekarang sudah berbeda. Oh, ada apa bedanya? Asalkan kamu mau membantu aku melunasi hutang-hutang sebelumnya, aku akan bersama kamu. Ah, hanya main-main saja. Kenapa malah dianggap serius? Kamu bilang apa? Nanti kalau mau, datanglah minum teh denganku. Tapi urusan cinta, lupakan saja. Kalau begitu, yang kamu bilang sebelumnya, aku juga bilang itu dulu. Kalau aku punya banyak uang, kenapa harus mau barang yang orang lain tolak? Hai, cepat tolong aku. Han Xiang, Han Xiang, Han Xiang, tolong aku. Bro Song, kamu buat kami susah cari kamu. Telepon tidak diangkat, orang juga tidak muncul. Demi menangkapmu, kamu tahu berapa usaha yang kami keluarkan. Tahu tidak? Aku bukan sengaja menghindarimu. Aku pergi tarik uang dulu. Dia sekarang masih ada anak di dalam perut. Kalian lepaskan dia dulu. Kalau ada masalah, hadapilah aku saja. Oke, HMPH. Lumayan juga seperti pria. Tenang saja. Kami semua warga yang taat hukum. Tidak akan menyeret orang yang tidak bersalah. Lupakan dia saja. Asia, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Aku di sini. Tante, aku sendiri di sini. Tidak apa-apa. Kamu jaga baik-baik bayi di dalam perutmu. Ayah Asia, dengarkan aku. Pergi, Asia. Kak Song, aku bukan tidak punya uang. Aku hanya kekurangan modal. Berikan aku sedikit waktu lagi. Aku akan segera mengumpulkan uang dan mengembalikannya padamu. Tolong beri aku waktu lagi. Ya, hei. Aku sudah memberimu banyak waktu. Menang penghargaan lagu terbaik 4 kali berturut-turut. Ratu pencipta lagu jenius Zhao Lin baru-baru ini mengumumkan kembalinya. Setelah 6 tahun, suaranya masih sama seperti dulu. Dia kembali. Meskipun kita sudah bercerai, tapi masih ada dasar perasaan. Kamu percaya aku? Dia akan meminjamkan uang padaku. Kamu sebaiknya mengatakan semuanya dengan jujur. Jangan bohongi aku lagi untuk pergi. Terima kasih banyak. Terima kasih. Sampai jumpa lain kali. Terima kasih atas kerja keras kalian. Sampai jumpa lain kali. Sampai jumpa lain kali, sayang. Hei sayang. Tuan Huang, kita sudah bercerai. Tolong jangan panggil aku sembarangan. Sayang, aku tahu aku salah. Aku tidak akan pernah menyakitimu lagi. Tolong maafkan aku kali ini. Ya, aku sudah memberimu banyak kesempatan. Huang Hanxiang. Aku tahu semua ini salahku karena tidak menghargaimu dengan baik. Tapi kali ini aku benar-benar tahu aku salah. Sayang. Kita punya begitu banyak kenangan indah bersama. 10 tahun sudah. Melewati begitu banyak badai. Kita adalah orang yang paling dekat di dunia ini. Juga yang paling saling mengerti. HMPH. Apa yang kamu katakan benar. Kita adalah orang yang paling saling mengerti di dunia ini. Jadi kamu tahu di mana pisau itu akan menusukku paling sakit. Selingkuh dan berbohong. Apa yang paling aku benci? Kamu melakukan itu karena berpikir aku akan selalu mencintaimu dan memaafkanmu. Bukan begitu, sayang. Kamu tak perlu berkata apa-apa lagi. Aku mengerti kamu. Kamu tidak akan berubah. Aku akan berubah.
Aku bersumpah aku akan berubah. Aku bahkan bisa menulis surat jaminan. Aku akan memberikan semua uangku padamu. Segala sesuatu di rumah adalah keputusanmu. Kalau kamu masih tidak puas, kamu boleh memukulku. Sampai kamu memaafkanku. Cukup. Huang Haixiang, antara kita sudah selesai. Jangan bermimpi lagi. Sayang. Maukah kamu memaafkanku? Lepaskan dia. Aku bilang lepaskan. Kamu tidak mendengar. Kenapa kamu lagi? Lepaskan aku. Bilang padamu jangan ikut campur. Sayang. Satpam usir dia keluar. Sayang. 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 Guru Zhang. Semua orang sangat peduli dengan keadaan Anda. Setelah Anda memilih mundur demi cinta, mendiam selama 6 tahun tapi mengalami perceraian. Sekarang kembali lagi. Bagaimana rasanya naik ke panggung lagi? Apakah ada yang ingin Anda sampaikan kepada para penggemar? Jangan pernah kehilangan diri sendiri kapanpun juga. Apakah Anda masih percaya pada cinta? Tentu saja. Di dunia ini cinta akan selalu ada. Hanya saja orang yang tepat bertemu pelangi. Aku masih berharap takdir memihak padaku. Aku percaya tapi bukan berarti aku akan menerimanya sekarang. Jadi, sutradara Zhou, lebih baik kamu jangan buang waktu padaku. Aku ini orangnya. Ciri terbesarku adalah muda, gigih, dan tahan banting. Baik. Kamu. Jangan omong sembarangan. Aku datang untuk mengajakmu bekerja sama. Secara resmi mengundangmu untuk menciptakan lagu tema film baruku. Liriknya sudah aku tulis. Tinggal menunggu kamu membuat musiknya. Di industri semua tahu sutradara Zhou punya standar tinggi. Aku takut aku tidak bisa memenuhi permintaanmu. Kakak, jangan buru-buru menolak. Kamu begitu hebat. Hanya aku yang harus berusaha mengejarmu. Hei Bos Chen. Saya Huang Hanxiang. Tentang film yang Anda sebutkan terakhir kali, apakah Anda sudah mempertimbangkan bekerja sama dengan perusahaan kami? Pak Huang, Anda datang terlambat. Kami sudah menyiapkan piringnya loh. Halo, Direktur Liu. Album yang Anda sebutkan terakhir kali, saya akan datang ke studio. Saya ingin berbicara langsung dengan Anda. Apakah masih Zhaolin Tianqi yang mengkomposisi? Ah, begitu. Tenang saja. Kali ini saya yang akan mengerjakannya langsung. Kalau begitu, saya akan langsung menghubunginya saja. Kontrak Pali dengan HG akan berakhir dalam sebulan. Saya tidak tahu kapan Anda ingin membicarakan perpanjangan kontrak dengan saya, Pak Feng. Saya memang ingin membicarakan hal ini dengan Anda. Setelah kerja sama kali ini, kami tidak akan memperpanjang kontrak lagi. Bukankah Zhaolin sudah membuka perusahaan baru? Kami berencana langsung bekerja sama dengan mereka. Jujur saja. Kerjasama sebelumnya dengan Anda. Semua ini karena ada Zhaolin, sang ratu kreatif. Sekarang kalian sudah bercerai. Tidak ada yang mendukungmu lagi. Tentu saja tidak akan lanjut bekerja sama. Bukan aku yang bilang. Kamu kenapa harus bercerai dengan baik-baik saja? Kalian dulu berjalan bersama. Tanpa dukungannya, kamu bisa sampai sejauh ini. Bagaimana bisa jadi seperti ini? Pak Huang. Beberapa perusahaan ingin mengakhiri kerjasama bisnis dengan kita. Apa yang kamu katakan? Dan mereka juga meminta agar kita mengembalikan uang muka yang sebelumnya. Halo, Tuan Huang Hanxiang. Ini adalah rumah sakit rakyat pertama. Istrimu mengalami kecelakaan. Apa yang terjadi? Bagaimana dengan anaknya? Anak sudah tiada. Siapa? Ah. Tidak apa-apa. Yang penting kamu baik-baik saja. Anak, kita masih bisa punya anak lagi di masa depan. Semua ini salahmu.
Seandainya kamu tidak berhutang sebanyak itu, mereka tidak akan mengancamku untuk menekanmu. Aku tidak akan merasa ketakutan. Anakku tidak akan mengalami apa-apa. Beberapa hari yang lalu, saya bahkan bisa merasakan dia bergerak. Yi. Saya juga tidak ingin dia. Tenang saja. Saya pasti akan memperlakukanmu dengan baik ke depannya. Saya tidak perlu itu. Saya masih ingin. Saya benar-benar menyesal telah bersamamu sejak awal. Pergilah. Yi. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Pergi sana. Pergi. Aku juga akan pergi. Aku pergi. Jangan marah dulu. Pergi sana. Sekarang pergi sana. Pergi. Berdasarkan suasana cerita kamu, aku mengubah 2 melodi. Coba dengar deh. 忽然间，你的美丽在眼前逐渐清晰，找了许多理由，下了无数决心。 Tiba-tiba baru berani mengumpulkan keberanian. 你的笑是我秘密，不敢分你照片，太沉溺。 Tiba-tiba nasibku. 我的谜语只有你能够解析，习惯自己小心翼翼，读不懂你的心，讨厌自己，喜欢你。 在梦里是我的，相拥了，幸福吗？冷的心又活了，是因你听得到吗？想为你唱首歌，想陪你看银河，没错。 Aku sudah bungkuskan ayam untukmu. Perawat. Nona, pasien di sini. Oh, kau maksud Nona Liu ya? Dia sudah mengurus keluar rumah sakit pagi ini. Dia menitipkan aku untuk menyerahkan ini padamu. Huang Hanxiang, kamu tidak pantas menjadi ayah. Apalagi tidak pantas menjadi suami orang lain. Tuan, apakah Anda baik-baik saja? Ah, tidak apa-apa. Kalau begitu saya pergi dulu ya. Halo, ada apa? Pak Huang, ada masalah. Orang dari pengadilan datang. Katanya mau menyita cabang perusahaan. Kenapa kalian ganti merek? Sekarang ini sudah dibeli orang lain. Siapa yang membelinya? Bosnya siapa? Namanya Zhao Lin. Apakah dia ada di dalam? Pak Zhao Lin. Pak Zhao sudah memerintahkan. Anda tidak diizinkan masuk ke perusahaan. Silakan Anda bekerja sama. Zhao Lin, keluarlah. Cepat pergi. Pergi. Zhao, apakah Anda benar-benar akan pergi ke Fengguo? Tidak pergi. Apakah bisa? Saya sudah membuang terlalu banyak waktu. Ini adalah impian saya yang pernah ada, namun berkali-kali terhenti. Dan sekarang adalah waktu yang terbaik. Nah, sutradara Zhou, bagaimana ini? Anda sudah 2 tahun di luar negeri. Anda tahu apa arti 2 tahun ini? Artinya, sutradara Zhou tidak hanya tidak mendapatkan status apapun, masih harus terus bertahan di gua dingin, seperti Wang Baochuan itu. Ini adalah jalan hidupku sendiri, dan Zhou Jiayan juga harus punya jalan hidupnya sendiri. Tidak ada yang harus mutlak dengan siapa. Pas untuk memberinya waktu 2 tahun, untuk merapikan apa yang dia inginkan di masa depan. Halo Guru Zhao, ini adalah Zhou Jiayan. Halo sutradara Zhou. Halo. Kamu baik-baik saja? Ah,
Ah, bajingan. Apa yang kamu lakukan padanya? Apa urusanmu? Kamu menyakitinya berarti itu urusanku. Kamu selalu bisa menjadi dirimu sendiri dengan bebas. Aku akan selalu ada di belakangmu. Menjadi kekasih yang tak bisa diusir dan tak akan mengkhianati.